Assalamualaikum Bu. Perkenalkan, saya Bidan Raudia yang bertugas pada sore hari ini. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, mari kita membaca basmalah bersama-sama ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Pasien dengan atas nama Bu Dewi ya. Tanggal lahir 2 Februari 1998 ya Bu. Oke, baik Bu. Tujuan dilakukan pemeriksaan fisik ini untuk membantu Ibu mengetahui status kesehatan Ibu ya, di mana pemeriksaan ini untuk yang pertama periksa kemungkinan apakah Ibu mempunyai penyakit agar bisa diobati sejak dini. Yang kedua, mengidentifikasi masalah apapun yang mungkin menjadi masalah medis di masa mendatang pada kesehatan Ibu. Pemeriksaan fisik pada Ibu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di mana nanti pemeriksaan fisik ini mungkin ada hal-hal yang sensitif yang akan saya periksakan ya Bu ya. Untuk Ibu dimohon untuk tidak khawatir atau merasa takut karena saya tidak akan memberitahukan apa yang saya lakukan pemeriksaan hari ini ke halayak publik. Untuk kontrak waktunya kurang lebih 10-15 menit. Oke, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien, kita harus mempersiapkan tempat dan alat. Tempat disiapkan dengan memperhatikan pasien. Yang kedua, alat yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, sarung tangan. Sarung tangan sudah saya gunakan setelah saya mencuci tangan. Yang berikutnya, kita harus mempersiapkan alat tanda-tanda vital. Yang pertama, seperti stetoskop, termometer, dan tensimeter. Dan yang ketiga, alat untuk antropometri, yaitu timbangan dan mikrotois dan metilin. Yang terakhir, alat untuk pemeriksaan fisik. Yang pertama, senter. Yang kedua, corong. Yang berikutnya, kasa DTT, kapas DTT. Yang selanjutnya, bengkok, pinset, refleks, hammer, kertas tisu, alat dan buku catatan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan antropometri, yaitu yang mencakup tinggi badan Ibu, berat badan Ibu, dan lila atau lingkar lengan atas Ibu. Oke, setelah melakukan pemeriksaan antropometri, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital Ibu ya, yang mencakup yaitu tekanan darah Ibu, suhu, denyut nadi, dan pernafasan. Pemeriksaan pada bagian kepala Ibu. Permisi ya Bu ya, mohon maaf. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebaran rambut dan kebersihan kepala Ibu. Apakah rambut Ibu mengalami rontok atau mempunyai kutu atau ketombe? Permisi ya Bu ya. Gimana Bu? Apakah sakit setelah saya menekan kepala Ibu? Oh tidak ya Bu ya. Oke, makasih Bu. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada muka. Di sini saya akan melihat apakah muka Ibu terlihat pucat atau adakah odem. Siap Bu ya. Oke Bu ya. Oke, baik Bu. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian mata ya Bu ya. Misi ya Bu ya, mohon maaf. Di sini saya akan melihat yang pertama kelengkapan atau kesimetrisan mata kanan dan mata kiri Ibu ya. Oke. Yang berikutnya di sini saya akan melihat apakah adakah mata menonjol atau mata tenggelam pada mata Ibu. Oke, ya Ibu ya. Pada kelopak mata atau palpebra. Di sini saya akan melihat adakah odem atau ptosis atau peradangan dan luka atau ada bagian yang menonjol pada kelopak mata Ibu. Tidak ada Bu ya, normal. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bulu mata Ibu. Di sini saya akan melihat apakah bulu mata Ibu mengalami rontok atau tidak. Bisa ya Bu ya, mohon maaf. Oke, tidak ada ya Bu ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada konjungtiva, yaitu saya akan melihat apakah konjungtiva Ibu merah muda atau pucat. Sudah.
Oke, normal ya Bu ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan di bagian hidung ya Bu ya. Mohon maaf Bu, permisi ya. Di hidung sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah bentuk tulang hidung dan posisi septum nasi ibu adakah pembengkokan atau tidak. Bisa ya Bu ya. Oke, normal ya Bu ya, tidak ada pembengkokan pada hidung ibu. Dan yang kedua, di sini saya akan melakukan pemeriksaan meatus, apakah adakah perdarahan atau kotoran, pembengkakan mukosa hidung, adakah pembesaran. Bisa ya Bu ya. Oke, baik Bu, normal ya Bu ya, tidak ada. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian telinga ibu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan dengan yang pertama amati bagian telinga luar ibu. Di sini saya akan melihat, mohon maaf ya Bu ya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dengan melihat bagian telinga luar ibu, apakah bentuknya sama, ukuran dan warnanya sama pada telinga yang di sebelah ini ya Bu ya. Oke, baik Bu, sama ya Bu ya. Mohon maaf Bu, gimana Bu, apakah Ibu merasakan nyeri pada saat saya menekan telinga Ibu? Oke, baik Bu, normal berarti ya Bu ya. Yang berikutnya palpasi. Di sini dengan otoskop periksa amati. Oke, selanjutnya saya akan melakukan palpasi, yaitu dengan otoskop periksa amati, warna, terus lesi. Oke, baik Bu, di sini saya akan melakukan palpasi dengan otoskop periksa pucat atau tidak, atau merah, adakah lesi dan massa. Bisa ya Bu ya. Oke, baik Bu. Selanjutnya di sini saya akan mengamati gigi, gusi dan lidah ibu. Apakah ada karis, kotoran, kelengkapan gigi, apakah gigi ibu palsu atau tidak, dan warna lidah ibu, perdarahan dan abses. Bisa ya Bu ya, maaf. Oke, baik Bu. Yang selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan amati orofaring atau rongga mulut, bau mulut, uvulasimetris atau tidak. Bisa ya Bu ya. Oke, baik Bu. Selanjutnya adakah pembesaran tonsil? Pembesaran tonsil itu pembesaran pada leher ibu. Coba Ibu menelan ludah. Oke, baik Bu. Tidak ada ya Bu ya. Oke, selanjutnya Bu, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher dengan melihat bentuk leher ibu apakah simetris atau tidak. Bisa ya Bu ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melihat kelenjar tiroid. Adakah pembesaran? Selanjutnya sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher ya Bu ya. Di sini saya akan melihat bentuk leher ibu apakah simetris atau tidak. Bisa ya Bu ya. Baik Bu. Selanjutnya di sini berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu melihat apakah ibu mempunyai kelenjar tiroid atau tidak. Bisa ya Bu ya. Mohon maaf Bu, coba ibu menelan air ludah dulu untuk mengetahui apakah ibu normal atau tidak. Oke, baik Bu. Yang berikutnya vena jugularis atau adakah pembesaran atau tidak. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian payudara ya Bu ya. Mohon maaf Bu, permisi ya Bu ya, saya buka. Apakah ada pembengkakan pada payudara ibu? Normalnya melingkar dan simetris dengan ukuran kecil ya Bu ya. Bisa ya Bu ya. Oke, baik Bu. Yang kedua saya akan melakukan pemeriksaan kulit payudara, yaitu dengan melihat warna,
lesi, vaskularisasi, dan odem. Selanjutnya saya akan memeriksa areola, yaitu adakah perubahan warna pada wanita hamil lebih gelap. Bisa Bu ya? Oke, baik Bu. Selanjutnya saya akan melihat puting. Adakah cairan yang keluar pada puting ibu? Bisa Bu ya? Mohon maaf. Oke, baik Bu. Oke, yang kedua saya akan melakukan palpasi, yaitu yang pertama, adakah sekret dari puting ibu? Apakah adakah ibu merasa nyeri saat saya menekan payudara ibu? Bisa ya, mohon maaf. Bagaimana Bu? Apakah ibu merasa nyeri? Ibu tidak ada ya. Selanjutnya saya akan melihat adakah benjolan massa atau tidak. Bisa dulu. Ini baik Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan genitalia, yaitu yang pertama inspeksi. Di sini saya akan melihat kuantitas dan penyebaran pubis ibu, apakah merata atau tidak. Bisa ya Bu ya. Di sini saya akan melihat, maaf Bu. Di sini saya akan melihat apakah adanya lesi, eritema atau keputihan. Bisa ya Bu ya. Yang berikutnya saya akan melakukan palpasi. Di sini palpasi dilakukan untuk saya akan melakukan tarik lembut labia mayur dengan jari-jari oleh satu tangan saya Bu ya, untuk mengetahui keadaan klitoris, selaput darah, orifisium dan perineum ibu ya. Bisa Bu ya. Oke, baik Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan rektum atau anus. Yang pertama, saya akan melihat posisi litotomi atau berbaring miring. Bisa ya Bu ya, mohon maaf. Sebentar ya Bu ya. Oke, baik. Yang kedua, saya akan melihat inspeksi anus. Kemungkinan apakah terdapat hemoroid atau tidak ya Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi kanul, anus, dan rektum Bu. Bisa Bu ya. Selanjutnya bisa Bu ya, saya akan melakukan pemeriksaan punggung, di mana pemeriksaan punggung ini saya akan melakukan periksa yaitu bentuk tulang belakang ibu. Oke, baik Bu, untuk hari ini sudah selesai ya untuk melakukan pemeriksaan fisik pada ibu. Alhamdulillah untuk hasil pemeriksaan fisik ibu normal dan sehat ya Bu ya. Bu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lepot ya Bu ya. Sebelumnya apakah ibu sudah BAK tuh? Sudah Bu. Sudah ya Bu ya. Silakan Bu, untuk kakinya bisa ditekuk. Bisa ya Bu ya. TF-nya 36 cm ya Bu ya. Gini kan? Oke Bu, pemeriksaan rapot sudah selesai. Silakan untuk kakinya bisa diluruskan kembali. Selanjutnya saya akan mendengar detak jantung ibu ya Bu ya. Siap ya. Untuk detak jantung janinnya 120 per menit ya Bu ya. Oke, baik Bu, sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan luar ya Bu ya. Misi ya Bu ya.
18 ya Bu. Selanjutnya bisa kamu pegang tangan. Ya baik Bu, sudah selesai pemeriksaannya, silakan duduk Bu. Ya baik Bu, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan ya Bu ya. Untuk pemeriksaan fisiknya alhamdulillah normal ya Bu ya, tidak ada kelainan yang dilihat tadi. Kemudian untuk pemeriksaan leopardnya alhamdulillah janinnya normal ya Bu ya. Untuk kepalanya sudah masuk panggul, bokongnya di atas. Kemudian detak jantung janinnya tadi juga normal 120 per menit. Kemudian untuk panggul luarnya tadi normal ya Bu ya. Ya baik Bu, bagaimana Bu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya Bu ya, terima kasih ya Bu. Kalau ingin datang kembali untuk melakukan pemeriksaan bisa datang minggu depan ya Bu ya. Terima kasih Bu, wassalamualaikum.